Chiller! Fire! 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 Dan kami percaya Tuhan, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan pernah membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Dan sore hari ini Tuhan, hamba-Mu membuka ibadah raya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Setiap kita yang mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Saya ingin kita sama-sama bangkit berdiri. Shalom. Lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita sore hari ini hadir di tempat ini. Saya percaya kita datang dengan satu kerinduan bahwa kita merindukan hadirat pribadi Tuhan. Boleh melawat kita sore hari ini. Mari persiapkan hati kita yang terbaik, siapkan puji-pujian, ucapan seluruh penyembahan yang terbaik. Bapa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapa yang mengasihi kita. Dan biarlah hadiratnya memenuhi hati saudara dan saya. Biarlah hadiratnya menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya. Karena hadiratnya, di dalam hadiratnya kita beroleh kekuatan untuk melangkah hari lepas hari. Terima kasih.
kiri kanan, berikan high five kiri kanan. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Langit dan bumi memuji dia. Kita di sini pun memuji dia. Sama-sama. Kita berbicara sabab takkan selamanya. Jangan dunia mengatasi langit bumi. Sembah sujud kita.
Warga jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Ayo silakan maju ke depan. dalam kelas sekolah minggu, kita mau berdoa buat setiap mereka. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak hebat yang Tuhan boleh percayakan di tempat ini. Kami tahu Tuhan dan percaya bahwa apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Kami terlalu percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Biarlah setiap kami menyadari betul Tuhan bahwa anak-anak ini milik pusaka kepunyaan Allah sendiri. Tugas kami adalah terus mendidik mereka dalam hidup takut akan Tuhan, sekalipun disampaikan secara berulang-ulang. Biarlah setiap kami tidak jemu-jemu untuk menyampaikannya setiap saat. Terima kasih Tuhan, masa depan yang indah dan berkemenangan ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk setiap mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah generasi penerus kita. Kita harus mempersiapkan generasi penerus, karena tulang punggung gereja adalah generasi penerus. Ya, kita semua pasti akan tua, ya, lemah, tetapi
wajib mempersiapkan generasi penerus kita, bahwa mereka di dalam doa, dalam sekolah minggu mereka dididik, ya, ditanamkan kebenaran firman Tuhan sehingga mereka kuat. Baik, persiapkan hati kita sama-sama sebelum firman Tuhan disampaikan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Biarlah tanah hati kita digemburkan sehingga firman Tuhan itu boleh tertabur di tanah yang subur dan dia berbuah, bukan saja dia 30 kali tetapi 100 kali. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau mau selalu untuk memulihkan kami. Terima kasih Bapak. Kami sadar sebelumnya sungguh kami orang-orang yang patut binasa, tetapi kami bersyukur kami punya Engkau, Tuhan Allah yang baik, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau
segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Terima kasih, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sungguh ini pengakuan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Sebab kekuatan kami terbatas Tuhan, tetapi Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam kelemahan kami Tuhan. Kami sadar sepenuhnya Tuhan bahwa kami orang-orang yang lemah. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah mata kami hanya memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Bapa, Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami. Dan firman-Mu berkata ya Tuhan, pengharapan kepada Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Bapa,
setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar setiap perkataan firman, apa yang menjadi pesan Tuhan atas kehidupan kami, Tuhan sampaikan pada sore hari ini. Tuhan tolong berikan kami hati yang mau diubahkan, dibentuk dengan kuasa-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Nya bekerja luar biasa sore hari ini. Amin. Kami bersyukur biarlah segala pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang berbohong di hadapan Tuhan. Tapi saatnya kami mau belajar seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Demikianlah setiap kami umat Tuhan yang Kau kasihi Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk karakter kami semakin hari semakin lebih lagi menjadi serupa seperti Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai, mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Kuasa Allah dinyatakan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap terima berkat Tuhan. Sama-sama kita yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat Jesus is Love PI yang luar biasa. Bisa melihat progres demi hari, minggu, bulan. Saya percaya Pak Hari, Pak Sedeta yang sudah setia menggembalakan, Tuhan tambahkan kasih karunia-Nya. Ada pergerakan yang luar biasa, ya. Ada kesehatan, ada persekutuan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Semua sehat, baik adanya ya Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya. Saya tidak terlambat kalau mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, hati baru, wajah baru, sukacita baru. Ya, haleluya. Ya, tema firman Tuhan seperti gereja kita, Pak Gembala sudah menyampaikan bahwa tahun ini kita punya misi besar, bahwa kita jemaat harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Makanya diberikan tema Loving God, ya. Nah ini mengasihi Tuhan ini sepertinya kalimat yang sederhana, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa mengandung makna yang begitu dalam, ya. Sekian lama kita mengikut Tuhan tanpa kita sadari banyak hal yang kita sudah lalui, tapi jangan lupa, ya, saya mau kasih judul tema firman Tuhan pada sore hari ini memang loving God, tetapi saya mau lebih menekankan lagi the most important thing, ya, yang utama dari yang utama, ya. Kita buka dulu Alkitab kita, ya, Perjanjian Lama, ya. Tolong dibantu, mari yang Ulangan 6. Saya mau lihat dari yang paling atas saja, dari ayat yang pertama. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Ini sejarah Alkitab sudah dinyatakan bahwa ketika bangsa Israel waktu itu mengalami proses yang diizinkan Tuhan. Dan siapa leadernya? Ada yang tahu? Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, jadi Ulangan ini namanya aja Ulangan, jadi ada ngulang-ngulang lagi nih. Tapi penekanannya sama, ya, karena sekali kita baca aja ya. Dari yang pertama, saya mau baca dulu, nanti giliran yang ganjil saya, yang genap Bapak Ibu, supaya sama-sama kita komunikasinya dua arah. Saya nggak mau jemaatnya nanti tertidur, apalagi yang belum makan, atau yang mungkin sudah makan kekenyangan jadi ingin tidur. Ya, yang pertama. Saya baca, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, ya, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang disampaikan kepadamu dan supaya menjauhimu. yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, ya, dengarkan orang Israel, lakukanlah itu dengan setia
supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat keempat. Ayat yang kelima, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Sampai di sini. Bapak Ibu, hukum yang utama dan terutama adalah inilah. Ya, ini sudah Taurat yang sudah sekian ribu tahun lalu. Tetapi kalau Bapak Ibu Muslim di firman Tuhan, Perjanjian Baru diulang lagi. Ya, saya tadi ada baca juga di Matius, bahkan Markus, bahkan juga Lukas. Kalimatnya sama, kira-kira sama. Ya, Pak Hari boleh bantu saya di Matius 22:37 supaya kita buktikan apakah sama Ulangan 65 ini dengan di Matius Perjanjian Baru. Matius 22:37, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah ini ketika itu Tuhan Yesus diuji sama orang Farisi. Sebetulnya hak kerajaan surga itu apa sih yang terutama? Ya memang kembali ke sini karena memang sudah dinubuatkan, sudah dikatakan sekian ribu tahun lalu. Ya, ketika Tuhan Yesus belum ada, ini sudah ada perkataan Allah ini melalui Musa. Ya, bahkan saya coba lagi satu Pak Hari, Lukas 10:27. Apakah sama? Di Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap kagummu dan kasihlah sesamamu. Nah ini ada plusnya bahkan. Terakhir, kasihlah sesamamu manusia. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai umat yang dikasih Tuhan kan, saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu datang sore ini ke tempat ini? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Saudara Willy, saya mau tanya, kenapa datang sore lebih awal lagi menyiapkan semua? Karena apa? Saya nggak enak sama Pak Hari, udah dikasih tugas, apalagi Pak Markus, awas ya datang lebih awal, kalau nggak awas nanti tak potong nanti. Apanya dipotong? Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa? Silahkan ungkapkan aja. Biasanya orang Medan kan langsung tembak saja, tidak usah Tuhan takut. Tembak langsung. Kenapa? Karena tetap on fire dalam Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. On fire. Di dalam mana on fire-nya? Di sini, dalam pelayanan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kerajaan. Salah satu konsep mengasihi Tuhan inilah. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita memuji, aku mengasihi, ku sembah. Ya itu secara rutinitas kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan mau, ya, waktu dalam Perjanjian Lama pun sudah dikatakan, hukum yang utama dan terutama bukan yang lain. Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub. Itu sejak volunteer kita, ya, imam-imam kita yang dulu, penatua kita yang sudah meninggalkan sejarah, meninggalkan hal-hal yang spektakuler. Bagaimana mereka hidup? Semua ada dalam Alkitab. Harusnya sampai saat ini pun kita meniru, meneladani kehidupan mereka. Kenapa sekali ada orang berkata, Tuhanmu Tuhan siapa sih? Tuhan yang kusembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel, Allah Elohim, Adonai, ya, Jehovah. Jangan sampai salah. Siapa yang kita sembah? Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, di sini pada bawa KTP. Nah, Pak Firman, Pak Isman, KTP-nya boleh dibuka Pak?
Mau tahu saya agamanya apa sih Pak? Jangan-jangan salah ngetik Pak. Boleh dibaca Pak? Agama Kristen. Wow, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita. Kristen, ya. Kristen punya arti yang apa? Arti yang dalam. Kristen itu apa? Ya, ada Christ-nya di sana. Jadi karakter Kristus selalu kita bawa. KTP saya ini Kristen loh. Nah, ini berarti kemana-mana kita bawa nih namanya Kristen. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi sesuatu yang membawa dampak ketika kita diperintahkan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kita mesti sadar. Yang pertama, poin pertama Bapak Ibu tolong pahami. Kita mesti sadar siapa kita. Kalau tadi bicara bangsa Israel, ketika Musa memimpin mereka, perintah yang utama dan utama kasih ke Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Saya percaya pasti mau. Nah, mau tidak titik masih koma. Ada amin Bapak Ibu? Komanya apa? Mengasihi Tuhan, amin. Apakah cukup sampai mengasihi? Tidak. Nah, Pak Hari sudah bantu. Mengasihi saja di mulut, menyembah semua tadi bersuka cita. Kembali di tempat ini, keluar kehidupan ini nyata. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan perkataan kita? Tuhan melihat, ya. Nah, ya sepakat dulu ya, kita orang Kristen, kita umat yang dikasihi, mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita, dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Apa? Mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Pertama, kita mengaku sadar. Yang kedua, kita buka, tadi kan dikatakan Pak Hari belum dibantu ayat yang ke-6, Ulangan 6 ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, Bapak Ibu coba kata terakhirnya apa? Engkau perhatikan. Itu kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, ya, perhatikan itu ada tanda kutip apa? Melihat lebih dalam, melihat lebih seksama. Seperti Pak Markus nasihatin anaknya, Dek, begini ya, oh iya Pak, terus dia lari, udah Pak, aku main. Apakah itu memperhatikan? Belum tentu. Loh, kamu dengar nggak kata Bapak? Iya dengar apa? Belajar. Tapi kamu lupa. Setelah Bapak kasih tahu, kamu lari. Artinya apa? Hanya sebatas mendengar. Tuhan mau, yang poin kedua Bapak Ibu, apa yang kuperintah kepada hari ini haruslah engkau. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan, ya seringkali kita lupa. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan, tetapi tidak dengan apa? Hati kita. Karena kita merasa, ya memang sudah waktunya ibadah, ya ibadah saya. Datang hari Minggu jam 10 di Haris, di lantai 3 di Uniqlo, sore jam 5 di Jesus is Love. Saya lakukan. Pertanyaannya, kalau kita benar-benar menyadari apa yang diperintahkan Tuhan dan kau perhatikan, di sini kita mengerti ada makna yang dalam. Memperhatikan itu lebih sungguh-sungguh, lebih serius, lebih konsisten, lebih menghayati, mendalami. Bapak Ibu, ada amin? Pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan, saya dan Bapak Ibu lakukan atau belum? Ya saya jujur, saya nggak bohong. Saya tiap hari baca firman, saya doa berlutut. Tanya istri saya, kalau saya bohong, tanya aja. Pasti setiap hari saya berlutut di kamar anak saya. Nggak tahu, saya mau pindah ke kamar yang lain nggak mau, tetap dari dulu saya memang di sana. Dan itu sudah memang saya akui rutin. Kalau saya tidak berlutut, ada sesuatu yang kurang. Misalkan saya buru-buru nih, ada kegiatan apa di kantor, apa anak saya urusan sekolah, kayaknya ada sesuatu yang kurang dan saya rasa ini nggak benar. Kenapa? Karena ketika saya ingin mendengar apa yang Tuhan mau hari ini buat saya
saya lebih apa ya, orang bilang tuh lebih pas, lebih maknyus gitu istilahnya. Ya, aku dengar apa yang Pak Markus mau, aku tahu apa yang dia mau, aku tahu, karena saya dengar dengan seksama. Ya, Pak Markus mungkin sering meeting dengan tim ya, dengan nyonya biasa kalau ngobrol gimana, oh ya tinggal. Tapi kalau intens mendengar satu dengan yang lain pasti beda hasilnya. Ya, Bapak Ibu, poin yang kedua, Tuhan mau kita perhatikan. Mau Bapak Ibu perhatikan apa yang Tuhan perintahkan, kita perhatikan. Bukan hanya mendengar ya Bapak Ibu, perhatikan. Artinya kita harus lebih, apa sih maunya Tuhan? Coba kita lanjut, Pak Hari kita bisa bantu ayat yang ke-7. Ya, jadi yang pertama ini harus artinya mutlak, tidak boleh tidak perhatikan apa yang Tuhan mau. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, yang ketiga, saya bacakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Tadi kan Pastor Deta ketika mendoakan anak-anak sekolah minggu, ya, dikatakan kita harus mengajarkan berulang-ulang. Di sini diulangi. Yang ketujuh dikatakan haruslah engkau mengajarkan berulang kepada anak-anakmu berulang-ulang, intens, terus dan terus. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, ya, orang tua dan anak, suami istri, ya, Ibu Yoli mungkin kalau di rumah dengan suami ngobrolin bisnis terus atau ngobrolin firman Tuhan, jujur, tantau, target, closing, ya sekali-kali lah. Apa ketika ada masalah baru sharing? Biasanya begitu. Waduh, nih masalah anak nih, lu sih di rumah, gue udah bilang lu, tuh anak tuh kasih tahu betul. Ketika ada masalah baru lebih intensif, lebih. Padahal Tuhan bilang sesuatu yang kita harus berikan sama anak kita berulang-ulang. Dan membicarakan apabila kau duduk di rumahmu, ya. Saya dari sisi itu kadang-kadang seringkali masalah dulu baru datang. Tiap pagi nih, pas lagi doa, istri saya udah Nah itu pasti apa? Anak saya tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Itu biasa. Dan luar biasanya kalau pagi hari itu sening, nggak ada suara. Itu dahsyat. Ya. Apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, apabila engkau bangun. Wow. Kita berbaring jam berapa, bangun jam berapa? Artinya apa? Hampir satu hari full. Kita bekerja, kita bangun pagi, tidur, makan. Ini yang namanya kasih Tuhan Allahmu itu tidak gampang Bapak Ibu. Kata siapa? Ya kata firman. Karena ini bicara mengenai sesuatu yang berkelanjutan, intensitasnya itu tinggi. Ya Pak Tony. Jadi nggak ketika di sini aja nih Pak Tony ketika main keyboard. Saya mau tanya Pak Tony kalau lagi bawa pesanan itu apa namanya, customer bawa barang, kira-kira apa nih pikiran Pak Tony? Apa nih Pak Tony? Cepat sampai kan? Pernah terpikir nggak? Ingin menyembah Tuhan, ingin bersyukur Tuhan, terima kasih. Aku dapat hari ini 10 orderan, 15 orderan. Pernah nggak Pak Tony? Ya pernah sih sekali-kali. Kalau dapat customer yang baik, apalagi kasih tip lebih. Kalau nggak ngasih tip, malah dia ngomel, komplain. Itu yang saya kadang-kadang jengkel juga. Ya itulah kehidupan. Ya sama sih bahasanya saya kan begitu. Bersungut-sungut. Udah dikasih yang enak, bilang kurang, dikasih terkurang. Itulah kita, saya dan saudara. Ya. Tapi ingat, kembali kepada firman Tuhan tadi, ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu syaratnya ini. Yang pertama, kita sadar kita itu siapa? Kita adalah anak, umat kepunyaan, bangsa yang besar, umat pilihan Allah, nama kerajaan. Itulah kita yang dikasihi. Jadi kita nggak boleh komplain. Memang kita harus ikuti aturan sejak zaman Musa juga dikasih tahu. Ayo lakukan. Yang kedua, nggak boleh ditawar, wajib ya. Dikatakan kan tadi siang dan malam ajari dengan memperhatikan. Dan yang ketiga,
lakukan dengan segenap. Tadi dikatakan ayat yang ke-7, Pak Ari diperbantu lagi. Ini bicara mengenai apa yang ke-7, Ulangan 6 ayat ke-7 tadi dikatakan. Ya, bicara mengenai intensitas, ya. Artinya ada makna kesetiaan di sana. Menyadari kita siapa, kedua tidak boleh dinego, tidak boleh ditawar, harus melakukan apa yang kehendak Tuhan. Yang ketiga, lakukan dengan setia. Ya. Saya lanjutkan. Boleh dibantu Pak Hari. 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, Bapak Ibu ada satu pertanyaan di sini. Sebentar Pak Hari. 1 Yohanes ayat 4 ayatnya saya cari sebentar. Saya teringat ini saya nggak siapkan sih. Lebih gampang mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Saya mau tanya. Bantu saya. Benar ya, Tuhan ya. Serius nih. Kayaknya ragu-ragu. Lebih gampang mana mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Kasih sesama. Beda lagi. Berarti ada dua belah pihak nih. Yang mengasihi Tuhan lebih gampang, boleh lambaikan, angkat tangan. Mengasihi Tuhan lebih gampang. Oke, berarti sisanya mengasihi sesama lebih gampang, angkat tangan. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya, mengasihi itu ada konsekuensi nggak? Ada. Contoh, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah. Pak Ari boleh lanjutkan ayat yang ke-8. Tadi Ulangan 6 sampai 7 yang ke-8. Sebelum ke 1 Yohanes ya. Coba ayat ke-8 dikatakan apa? Ayat yang ke-2, 1-2, kita ulang. Yang kedua, Pak Ali, Nah, ini bicara supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang yang ketiga, ini ada konsekuensi kalau kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, nah, lakukan dengan setia, artinya apa? Baik keadaanmu supaya menjadi sangat banyak, dijadikan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan di suatu negeri berlimpah susu madu. Ini mengasihi Tuhan ada makna konsekuensinya, ada berkat, ada upah yang menanti. Mengasihi Tuhan. Nah, kalau mengasihi sesama kira-kira sama nggak? Sama juga ya. Tapi bukannya manusia kadang-kadang nggak jelas. Kita mengasihi aja kadang-kadang suka misunderstanding, salah paham. Aku perhatiin kamu, aku bantu kamu loh. Masa sih kamu kesinggung? Masa sih kamu gitu aja? Wah, tek. Ya, oke. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, Bapak Ibu udah mengerti ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, wah begini-gini, tapi dengan sesama katanya mengasihi, tetapi seringkali ada konflik, ada ketersinggungan. Gimana yang namanya mengasihi? Kayaknya nggak benar gitu. Katanya tadi yang mengasihi sesama siapa? Lebih gampang. Tapi kadang-kadang seringkali ada konflik. Iya apa ya? Iya. Tuhan bilang, aku mengasihi Tuhan. Yang benar, sama suami aja ribut, sama anak aja berantem, apalagi sama teman sepelayanan aja berantem. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Saya sekian tahun mengikut Tuhan, tetap Tuhan izinkan proses itu berjalan. Ya. Buktinya Musa aja hampir, kalau kita baca lebih detail, Musa ini udah hilang kesabaran sebetulnya. Sampai Tuhan udah ini bangsa yang tegak tentukan Israel itu. Sampai Tuhan kasih puter-puter karena nggak nurut, selalu ini terutama
Kelemahan bangsa Israel apa Bapak Ibu? Apa? Sumur-sumur. Kita sumur-sumur nggak? Iya. Kalau soal komplain nomor 1, ya. Kalau soal makanan nggak kebagian, langsung komplain. Terlambat dikit, komplain. Tuhan, aku sudah setia melayani, kok aku dikomplain? Ada jemaat yang begini begitu. Padahal aku ini udah persiapan semua loh Tuhan. Ya, Pak Hari dengan tim semua. Wah, itu musiknya apa tuh? Nggak seimbang tuh, fals. Wah, itu WL-nya. Wah. Biasanya penonton begitu, Bapak Ibu. Iya tuh ya. Ngagul, bodoh lu. Coba saya. Kan dia nonton. Gitu aja masa nggak masuk sih kok? Nah, biasanya penonton lebih pintar. Pintar apanya? Ngomongnya. Coba dia masuk ke pertandingan itu. Nah, begitu juga setiap kita, Bapak Ibu, mari saya dan Bapak Ibu belajar sore hari ini. Ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, buktikan dengan apa? Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, kasih dulu orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Ya. Ingat, amanat agung itu apa? Memberitakan. Tetapi ada satu level wilayah. Ada yang ingat Bapak Ibu, ketika kita harus memberkati, menginjil, menyebarkan kerajaan Allah dari kota apa? 1, Yerusalem, kemudian yang kedua Yudea, ketiga Samaria. Yerusalem, Yudea, Samaria. Bicara mengenai apa? Komunitas paling dekat siapa? Yang sehari-hari bersama dengan kita? Keluarga. Betul. Di situ kita harus memberkati, jadi berkat. Diberkati jadi berkat dengan keluarga dulu. Nol besar, kalau saya bicara di sini, istri saya ngomongnya pak, ngomong doang aja. Saya jadi batu sandungan. Saya mungkin Pak Hari, maaf Pak, saya belum siap melayani. Saya masih ada sedikit keruwetan nih di keluarga saya. Loh, orang lain nggak tahu Pak Hari, maju aja, nggak bisa bohong. Kita nggak boleh munafik. Hati nurani kita tertutup. Ya, karena setiap kali saya terima tugas, saya berdoa Tuhan, tutup bungkus, pagari aku, hatiku, pikiranku, tinggal aku perbuatanku, jauhkan dari segala roh-roh, dari segala oknum-oknum si jahat. Karena iblis nggak suka ketika kita mau berperang, mau melayani, mau all out. Kadang-kadang diizinkan ya Pak Markus ya. Kadang-kadang lagi nyetir mobil nih, terlambat, langsung mau motor dari kiri. Sialan lu. Nah, mulut nih. Tanpa kita sadari, ini nggak kudus nih, kudis mulutnya. Ya, jadi kembali tadi kemana? Yerusalem, lingkungan hari-hari kita keluarga. Ya, Pak Tony mau melayani sama Ling harus berdoa kuat. Ya Ling, tadi lagi pelayanan, Papa marah-marah nggak Ling? Enggak ya, benar ya. Kalau marah-marah, tumpang tangan. Doain Papa dalam nama Yesus nggak marah-marah. Papa kudus, Papa melayani layak. Ya, tapi ya Lili juga jangan nakal, harus nurut sama Papa. Ya, keluarga utamakan dulu. Hadirat Tuhan hadir, baru kita melangkah. Yerusalem, Yudea, bicara mengenai apa? Komunitas. Ya. Komunitas kita bekerja, bisnis, usaha, ibadah, pelayanan seperti ini di pos, gereja. Ya, Bapak Ibu jangan pernah lupa bagaimana kita mengasihi Tuhan tidak kelihatan kalau kita masih berselisih dengan kasihlah Tuhan Allahmu, tapi kita masih berantem, masih selisih paham, masih ngomongin si A, si B. No, Tuhan gak mau. Kalau kamu ngasih aku, beresin dulu tuh yang namanya si tante ini, si bapak ini, si ade ini. Perdamaikan dulu, bikin perdamaian, bikin rekonsiliasi. Baru kita bisa layak.
Ada amin Bapak Ibu? Amin. Yes, sama. Saya juga belajar. Kadang-kadang ya saya juga ngaku ya. Kadang-kadang saya walaupun udah umur segini, kadang-kadang kalau lagi nasihat juga bisa baper. Tadi Pak Yosef juga bicara di khotbah pagi kan. Awas ya suka baperan, nanti lama-lama koper. Apa tuh? Habis baper bawa koper. Nah, nggak boleh. Itu mentalnya iman apa? Ya, Pak Yosef. Ya, apapun Tuhan izinkan terjadi, semangat terus ya. On fire tadi dikatakan. Kenapa? Kadang-kadang si oknum itu tidak suka yang namanya kesatuan, pertumbuhan. Nggak suka, diizinkan. Padahal sepele. Hal sepele. Ntar ibadah besok, gue bawa ini ya, lemper ya. Berapa? 10. Benar loh ya, gue nggak makan nih. Pas hari hanya dia lupa. Kelaparan dia, masuk angin gara-gara lu sih. Tahu gitu gue bawa sendiri, gue makan sendiri di rumah. Nah, cuma gara-gara lapar, baper. Akhirnya bawa koper, menghilang deh. Nggak ibadah-ibadah lagi, nggak gereja-gereja lagi. Bapak Ibu, jauh banget sama bangsa Israel. Waduh, kita tuh masalah makanan aja ribut, masalah WA-WA-an aja ribut, masalah status aja ribut. Ya, ingat Yerusalem, Yudea, ya kita bicara komunitas, hati-hati, hati-hati. Makanya kita mesti kuatkan lutut-lutut kita. Set tepuk tangan buat tim pos ini apa? Jesus is Love, ya luar biasa doanya kuat. Ada doa puasa, ada persekutuan luar biasa. Kenapa? Itu panji-panji menara doa itu penting. Kenapa? Saya juga merasa kalau saya tidak berdoa ada sesuatu yang kurang. Pasti saya lemah hari itu, pasti saya nggak mampu. Saya ngadepin kesulitan di perusahaan di kerjaan saya. Tuhan, aku nggak siap. Saya nggak mampu Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kita. Jadi supaya tidak ada konflik itu apa? Doa. Daripada ngomongin doa, daripada ribut doa. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Samaria itu bicara mengenai masyarakat di luar. Ya, Bapak Ibu jangan sampai ketika kita pulang dari gereja, masuk ke rumah, ketemu tetangga, buang sampah sembarangan, dibentak. Mate lu gimana? Sampah buang sembarangan, kurang aja lu, mau ngomong mau nyerocos. Padahal kita baru pulang ibadah. Gara-gara sampah ribut sama tetangga. Kita bertobat Bapak Ibu. Ialah kudus itu tidak hanya di gereja, di rumah, di masyarakat, di jalan tetap kita harus berkenan. Mulut kita, pikiran kita hanya ucapan syukur, memberkati. Sama-sama katakan kiri kanan, ayo kita harus memberkati orang lain. Katakan Bapak Ibu berkati orang lain ya, berkati orang lain. Jangan ngutuki, jangan. Nah, ya, maaf nih. Salah satu jembatan kita mengasihi Tuhan, salah satu cara ya ini. Kita harus beresin dulu yang selama ini kurang beres itu di komunitas. Ya. Pak Hari, maaf, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Maksimum. Habis? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kembali kepada ya ayat yang tadi dikatakan, yang ketiga, kalau kita lakukan dengan setia, mengasihi Tuhan, apa yang kita menjadi rutinitas kita, itu ada berkat menanti. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu mau atau tidak? Saya mau, walaupun sesulit apapun, apapun beratnya, mari kita lakukan dengan setia. Mengasihi Tuhan, mulai dari lingkungan yang kecil, keluarga kita. Mari kita mengasihi, mengampuni. Tadi juga Bapak Gembala ketika mengawali ibadah, ayo jemaat yang kasih Tuhan GKI BPCC, mari kita saling mengampuni. 2026 nggak ada lagi yang namanya ngambekan, baperan, nggak ada dalam nama Yesus. Katanya mengasihi Tuhan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baperan, nanti lama-lama koperan.
ya kan? Dari bapak beli koper, bawa koper, minggat, nggak gereja-gereja. Oh, saya mau jamin bapak ibu kok ketika bapak ibu pindah komunitas yang lain sama, saya bisa jamin. Kenapa? Karena memang bukan masalah lingkungan, masalahnya di Anda sendiri, saya sendiri yang tidak bisa menerima, yang tidak bisa dewasa, ya. Aku nggak suka tuh masih asli, aku pindah ke sana. Di sana pun akan ketemu dengan orang yang sama, beda nama doang, karakternya sama. Tuhan mau kita berubah oleh karena orang lain. Orang lain itu Tuhan izinkan membentuk karakter kita menjadi qualified, menjadi layak mengasihi Tuhan dimanapun, ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, ya. Pak Hari ditempatkan di sini. Ketika Pak Hari nanti ke Jawa, sama Pak Hari juga akan dipakai Tuhan. Di mana? Di Lampung, apa di Jakarta, apa di Lombok, apa di mana, Papua sekalipun, ya. Saya percaya Tuhan pasti akan pakai setiap kita, tapi kualitas kita udah sampai di mana, siap atau belum? Kenapa kita bisa disebut seorang kepala, seorang leadership, seorang pimpinan? Karena dia sudah ngalamin ini proses dan dia lulus, ya. Ibaratnya kalau kita mau naik kelas, kita mesti uji nih. Nah, ketika ujian itu datang, kita mundur, kita pindah sekolah, pindah kelas yang lain, mentah, nggak jadi kayak ibu-ibu rumah tangga bikin kue, nggak jadi tuh, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ialah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan setiap kita bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita kasihi, dan marilah fasilitas komunitas ini kita mau pakai untuk berkenan kepada Tuhan, ya. Mari tim musik saya undang. Kita akan suatu pujian bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan. Saya dan saudara mau merespon kebenaran bahwa ketika Tuhan ingin supaya kita mengasihi Tuhan di atas segalanya, mari kita berdamai dengan lingkungan kita dulu, komunitas kita dulu, keluarga kita dulu. Dan biarlah itu menjadi berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jiwaku
tahun yang baru 2026, supaya setiap kami jemaat Tuhan, khususnya jemaat Jesus is Love, untuk kami lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran kami, dan kami lakukan dengan setia, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami mau berubah. 2025 karakter-karakter kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami berubah. Di tahun 2026 kami berkenan karena kami mengasihi keluarga kami, mengasihi suami istri kami, anak kami, bahkan kami mengasihi komunitas di mana kami berada, komunitas pelayanan kami di gereja kami, saudara seiman kami, sahabat kami mengasihi mereka terlebih dahulu, sehingga Tuhan melihat ketika kami mengasihi saudara kami, teman-teman kami, Tuhan Yesus dimuliakan dan Tuhan Yesus tersenyum di surga bahwa kami anak-anak yang benar-benar melakukan perintah Tuhan. Seringkali Tuhan kami tidak mampu, seringkali kami egois, seringkali kami mengandalkan kuat kami sendiri, kami kecewa dengan orang lain, kami kecewa dengan Tuhan, keadaan kami, kenapa begini-begini terus. Bapa, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong, menjadikan kekuatan, penghibur setiap masalah, ujian, cobaan apapun akan kami hadapi, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Dan apapun yang terjadi di depan Tuhan, masa-masa yang sulit apapun Tuhan, tetap kami percaya kekuatan kami hanya daripada Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan pelihara kami, sertai kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Berkati Tuhan, Jesus is Love, pos pelayanan ini Tuhan senantiasa Tuhan tambahkan kasih karunia, urapan, berkat, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kesatuan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala roh jahat, segala roh intimidasi, roh kecewa, roh ketersinggungan, roh baperan apapun juga, kami ikat tolak itu semua di dalam nama Yesus. Dijauhkan Tuhan. Sebaliknya ada roh kerendahan hati, roh yang mau saling mengampuni, memberkati, ada kedewasaan, ada pertambahan iman di antara setiap hamba yang melayani dan setiap jemaat juga Bapa, ada kesatuan. Karena kami tahu seperti Mazmur mengatakan, sungguh alangkah indah dan baiknya jika saudara semua bersekati, bersekutu, dan akan diperintahkan berkat-berkat itu dicurahkan akan setiap kesatuan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami imani firman Tuhan itu Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau Tuhan ada kesatuan, karena berkat Tuhan menanti atas setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan bahkan menjadi berapa atas kehidupan kami. Demi nama Yesus, setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan atas kehidupan hari-hari, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita akan memberikan persembahan dan kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.
diberikan sore hari ini, kiranya Tuhan pakai ini menjadi alat pelebaran dan memperluas kerajaan surga, mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman kebenaran-Mu sore malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, mengurapi hamba-Mu Pastor Erik bersama istri dan anak-anak. Kiranya hikmat yang daripada Engkau senantiasa menaungi hamba-Mu. Roh takut akan Tuhan, roh takut akan Allah senantiasa ada dalam hati dan kehidupannya, dan biarlah Tuhan memperluas pelayanannya, Tuhan memperluas, Tuhan memberkati segala apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk memberkati persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menabur. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha. Tuhan memberkati anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelimpahan yang baik Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah dipakai sebagai alat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan, saudara diberkati malam hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih pelayanannya Pastor Erik Yohanes. Kiranya kasih anugerah daripada Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan Pastor bersama dengan keluarga besar. Puji nama Tuhan, tadi saya dengar butut-bututnya aja saya diberkati saudara ya. Apalagi saudara yang mendengarkan sampai 30 menit ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita bertumbuh sepanjang bulan ini dengan hidup mengasihi Tuhan kita, Allah yang dahsyat dan ajaib bagi setiap kita. Bapak Ibu melihat perubahan tempat ibadah ya, dari yang dulu agak jempit-jempit gitu ya, sekarang puji Tuhan mengalami ekspansi gitu ya, dibesarkan. Jangan hanya badan Bapak Gembala yang lebar ke kanan dan ke kiri ya, tapi juga tempatnya boleh diperbesar. Puji nama Tuhan. Jadi sepanjang puji Tuhan, tepuk tangan dulu saudara, jangan ragu. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan harus bersemangat ya, karena berkat dan kasih anugerah Tuhan akan diturunkan buat setiap kita yang hidup rukun dan damai. Maka mari kita satu hati, satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling rendah hati, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Sepanjang minggu ini nanti untuk informasi pelayanan konser dan lain sebagainya akan disampaikan di grup, dan saya percaya kalau masih ada kegiatan-kegiatan nanti Bapak Gembala sendiri yang akan berbicara di grup. Puji Tuhan, minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini dalam suasana tetap saudara ya, hidup mengasihi Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan terus diingatkan oleh Tuhan untuk memperkatakan bahwa hidup kita bukan lagi milik kita lagi, tetapi Tuhan sendiri yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia datang. Terima kasih untuk setiap kita yang mau bersama-sama berjalan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dancing my soul. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri.
the great name of Jesus in our life. Kami bersyukur untuk nama-Mu yang bersinar. Kami bersyukur untuk nama-Mu yang besar Tuhan bagi setiap kami. Sungguh alangkah bangganya kami memiliki Tuhan yang hidup bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sendiri boleh berdaulat, turun tangan bagi setiap kami, mengulurkan tangannya bagi setiap kami, untuk datang menemui bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami terbatas, sungguh sangat terbatas. Namun kasih daripada anugerah Tuhan memampukan bagi setiap kami untuk terus hidup dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan, entah dengan segala macam pergumulan hidupnya. Kami tahu Tuhan bahwa kami bisa mengalami sesuatu yang tidak baik, namun kami percaya Tuhan bahwa pertolongan daripada Tuhan akan datang tepat pada waktunya bagi setiap kami. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu sebabnya kami percaya bahwa hanya dekat dan datang Allah saja, maka setiap kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk janji yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini Tuhan yang sudah mengalami renovasi Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap berkat ini ada tanggung jawab yang harus kami lakukan dan kerjakan. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki roh takut akan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh berdampak bagi orang lain di sekeliling kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini. Kasih-Mu memberkati tempat ini, anugerah-Mu terus memampukan bagi setiap kami untuk terus berjalan hidup takut akan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, kami tetap percaya mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan letih lesu, Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah berikan kelegaan. Bahkan ada anak-anak-Mu beberapa Tuhan yang berhalangan hadir sore hari ini. Ada Laura yang sakit Tuhan, dan ada teman-teman kami yang lain Tuhan yang berhalangan karena satu pekerjaan. Kami berdoa atas mereka Tuhan, kasihi mereka Tuhan, berkati bagi setiap mereka juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Pulau Bali, tempat di mana kami ada dan tinggal. Kami tahu Tuhan kesejahteraan kota kami akan menjadi kesejahteraan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan kami menurunkan berkat untuk Bali Tuhan. Bali di dalam tangan dan campur tangan ilahi. Kami tetap percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, bukan secara kebetulan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Sekalipun orang mengabarkan bahwa Indonesia mengalami tahun cemas, kami tetap percaya Tuhan bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada rancangan yang gagal. Itu sebabnya Tuhan kami tetap mau memberkati Indonesia. Indonesia dalam pandangan Tuhan, Indonesia dalam kemurahan nama Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu akan ada bagi bangsa kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Makanan minuman yang akan kami nikmati kiranya Tuhan memberkati. Karena kami tahu lewat tubuh kami yang sehat, kami boleh semakin sempurna melayani Tuhan. Sisa waktu kami yang ada, kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami terus berjalan lurus tanpa melenceng ke kanan dan ke kiri. Kami tetap teguh hati di dalam Engkau, dan kami tahu dalam keteguhan hati, dalam hidup takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan akan terus menyertai langkah kaki kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini biarlah kami sempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saatnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya Yesus. Pergilah, jadilah terang dan garam. Di awal tahun 2026 hidupmu berdampak karena engkau sudah menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Engkau melihat terang kasih Kristus yang telah menemukan setiap engkau. Jadilah berdampak. Biarlah setiap hidupmu dapat memuliakan nama Tuhan yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat. Sama-sama katakan amin.